Makanya ini penting, seorang ibu itu paling cepat kalau mempengaruhi anak-anak itu orang tua sebenarnya. Mau positif mau negatif, paling cepat ibu itu. Makanya hati-hati bu kalau punya anak, jangan kasih pengaruh, karena ibu itu paling cepat ditiru dibandingkan bapak. Bapak ini kan sibuk kerja, ketemunya malam saja kadang-kadang. Dia kan hari-hari sama ibunya. Ya. Nah dari situ juga ketika salah bertarbiyah saja akhirnya jadi masalah. Ya. Bahkan berapa banyak orang yang kemudian setelah orang tuanya besar meninggal rebutan waris pula kan itu. Kenapa? Karena tidak ditarbiyah tadi. Ya. Akhirnya gara-gara harta kemudian bercanggah, silaturahimnya hilang. Kan banyak tuh gara-gara urusan harta waris putus silaturahim kan. Waris ini kan urusan dunia. Ya. Urusan dunia waris ini, silaturahim ini urusan akhirat. Terkadang terputus silaturahim gara-gara urusan dunia kan aneh. Makanya saya nasihati, kalau hanya gara-gara urusan dunia, akhirnya kemudian orang tua marah dengan anaknya, anak marah kepada orang tuanya, saudara marah kepada saudara yang lain. Yang dikejar ini apa sebenarnya? Ya. Kita ini hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sampai urusan dunia di tengah-tengah keluarga menjadikan putus silaturahim. Ya. Karena yang terpenting itu adalah silaturahimnya. Dunia itu kan bisa dicari, tapi kelembutan hati itu Allah yang letakkan masalahnya. Sehebat apapun kita meletakkan kelembutan kepada orang, kalau Allah tidak lembutkan, gak akan lembut. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kau infakkan semua yang ada di bumi untuk melembutkan hati orang, Allah tidak akan kasih kelembutan. Kenapa? Walakinallaha allafa bainahum. Allah yang melembutkan hati orang. Ya, sebab kalau lembutnya karena dunia itu hanya sebatas saja. Contoh antum umpamanya sering dikasih, ya. Lama-lama suka dengan dia karena dikasih. Sekali dihentikan, lama-lama hilang juga. Paling tinggi, paling mengenang, gak enak, sudah berbuat baik sama saya. Paling tinggi seperti itu, mengenang kebaikannya saja kan. Ya, tapi kelembutannya kan hilang. Kalau kemudian yang menjadikan kelembutan itu dunia hilang pula lembutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa jangan pernah berbuat tidak adil kepada anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas seputar al-usrah. Usrah itu artinya keluarga. Di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat yang pertama bicara tentang hak anak kepada orang tua, tapi ayat yang kedua bicara tentang hak orang tua kepada anak. Artinya dalam keluarga itu ada hak-hak yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang konsultasi kepada saya. Jadi ada seorang akhwat, dia masih sekolah SMA.
Tapi yang memberikan kontaknya ini kawan yang sudah ngaji, jadi ingin konsultasi. Jadi cobalah dia konsultasi dengan saya. Ketika itu dia mengatakan seputar kelakuan orang tuanya. Jadi anak gadis ini mengatakan, Ustaz, secara materi orang tua sudah memberikan apa yang seorang anak itu cita-citakan. Tinggal di tempat bagus, alhamdulillah rumah saya bagus. Kamar juga bagus. Bahkan orang tua memberikan kendaraan lagi. Jadi kemudian pakaian yang bagus, tas yang bagus. Pokoknya yang dicita-citakan seorang anak kepada orang tua itu semua tercapai. Jadi saya bilang, alhamdulillah, harusnya kamu bersyukurlah punya orang tua seperti itu. Banyak orang tua yang tidak sanggup memberikan sesuatu kepada anaknya. Kamu di atas nikmat. Dia mengatakan bukan begitu Ustaz, katanya. Masalahnya apa? Memang dia bisa memberikan dunia kepada saya. Apa yang saya inginkan terpenuhi oleh orang tua. Masalahnya dia tidak memberikan sesuatu yang saya inginkan hari ini. Apa itu? Ketenangan hati. Untuk ngobrol dengan bapak saya aja susah. Alasannya sekian menit itu sekian ribu itu, karena dia konsultan. Dari sini kemudian saya tanya, cobalah kamu yang mendekati orang tuamu. Kalau orang tuamu tidak bisa dekati, kamulah yang dekati. Dia bilang, saya sudah usaha. Terus sekarang gimana? Karena saya tidak mendapatkan ketenangan hati dari orang tua, tidak pernah diberikan kasih sayang, terpaksalah saya mencari pasangan. Rupanya dia punya pacar gitu ya, yang selama ini justru harusnya orang tua yang lebih sayang dengan anaknya, pacarnya pula sayang dengan dia. Bahkan akhirnya rusak. Naudzubillah, kemudian dia hamil. Jadi dia takut mau ngomong sama orang tua, ini takut. Jadi minta solusi. Ya. Begitulah pergaulan bebas. Ya saya bilang harus terus terang, nggak bisa, orang tua harus tahu. Ya. Tapi penggalan konsultasi ini kita bisa ambil benang merahnya. Artinya ketika anak itu tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, akhirnya dia lari mencari kasih sayang orang lain kan. Makanya kalau kita perhatikan doa yang diajarkan Allah kepada kita anak-anak untuk mendoakan orang tuanya yang sering kita hafal, di mana kita disuruh mendoa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kan gitu. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada orang tuaku karena sudah mentarbiah diriku. Kama rabbayani shaghira, saat aku masih kecil. Doa ini tidak ada unsur keduniaan sama sekali. Allah tidak katakan karena orang tua saya sudah ngasih makan saya, karena orang tua saya sudah ngasih pakaian saya, karena orang tua sudah ngasih rumah saya. Tidak. Tetapi karena orang tua memberikan kasih sayang kepadaku dan mentarbiah diriku saat aku kecil. Artinya pendidikan yang hakikat orang tua kepada anak itu bukan semata-mata urusan dunia, tapi ini urusan tarbiyah. Makanya tadi ayat yang pertama saya katakan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pembahasan yang kita akan fokuskan di sini adalah kezaliman orang tua kepada anak. Jadi terkadang kalau kita cerita tentang birrul walidain, sudah banyak kita mendengar, ya, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga orang tuanya mengeluh, anak saya begini, anak saya begitu, macam-macam kan itu ya. Kebanyakan keluhan di masyarakat itu biasanya orang tua stres gara-gara anaknya, ya. Tapi kalau kita balik pembahasannya, bahwa justru hari ini banyak juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Bukan hanya sekedar anak durhaka kepada orang tua saja, tetapi sebaliknya. Padahal nanti pada hari kiamat, yang pertama ditanya itu bukan anak baru orang tua, tapi orang tua dulu baru anak, ya. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir Islam. Fitrah di sini artinya Islam. Kemudian Rasul mengatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani ataupun Majusi. Hadisnya titik sampai di sini. Tidak ada kata-kata orang tua yang menjadikan dia Muslim. Karena tidak ada bayi di dunia ini yang Nasrani, walaupun terlahir dari ayahnya yang Nasrani.
Tidak ada bayi di dunia ini yang Yahudi walaupun ibu bapaknya Yahudi, atau tidak ada bayi yang Majusi atau Hindu, Buddha atau apalah agamanya. Semua bayi itu terlahir Islam. Artinya masih dalam kondisi putih bersih. Lah orang tuanya yang mengoret-ngoretnya, yang mengotori keputihan itu. Makanya nanti pada hari kiamat yang pertama kali ditanya itu orang tua kepada anak, bukan anak kepada orang tua dulu. Perhatikan hadis Nabi SAW yang masyhur, yang kita sering dengar. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin. Orang tua itu pemimpin bagi anak-anaknya, dan kalian akan ditanya. Artinya pertanyaan kelak pada hari kiamat, kita dulu sebagai orang tua, baru nanti anak yang ditanya, sudahkah kau berbakti kepada orang tuamu? Setelah orang tuanya baik, maka anak yang akan ditanya. Dari sini penting memahami persoalan ini. Ada satu kisah menarik. Walaupun kisah ini fihi nazar, ada beberapa kritikan para ulama, tapi masyhur kisah ini. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang ayah mengeluh karena kenakalan anak-anaknya. Dan itu yang banyak terjadi hari ini kan, banyak keluhan-keluhan orang tua gara-gara kurang ajar anaknya kan. Datang dia kepada Amirul Mukminin supaya anaknya dihukum. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya itu punya anak durhaka kepadaku, hukum dia, katanya. Akhirnya kemudian didatangkanlah dia dan anaknya. Kemudian anaknya ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, sebelum kau menjatuhkan vonis hukuman kepada aku, berikan aku kesempatan bicara. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, silakan bicara. Maka anaknya mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin tanya kepadamu, apa tanggung jawab orang tua kepada anak itu? Maka Umar radhiyallahu anhu menyebutkan 3 perkara. Kewajiban orang tua kepada anak, pertama, mencarikan ibu terbaik untuk anak-anaknya. Cari wanita saleh, atau seorang wanita cari laki-laki yang saleh. Sebagaimana hadis Nabi SAW, fadfar biddatid din taribat yadak. Cari yang paling baik agamanya. Baik seorang wanita mencari pasangannya atau seorang laki-laki mencari pasangannya, cari yang baik agamanya. Carikan ibu bapak terbaik untuk anak-anaknya. 1. Kemudian yang kedua, kata Amirul Mukminin, berikan nama terbaik untuk anak-anaknya. Jangan kasih asal-asalan nama itu, karena nama itu mempengaruhi karakter orang. Makanya zaman dulu kan kalau orang desa ke kota, malu dia kalau kenalan itu. Pasti dia cari nama orang kota yang keren, diganti namanya. Lah dalam Islam juga nama ini mempengaruhi, karena bagian daripada doa. Nama bagi anak itu bagian daripada doa, karena setiap hari orang tua memanggil dia. Kan kita sehari-hari manggil anak kita, nama anak kita. Kalau anak kita baik, kita panggil sehari-hari itu nama yang baik itu akan jadi doa bagi dia. Ya Abdurrahim, pamannya kan. Berarti kita mendoakan supaya anak kita ini penyayang, rahim, kan itu. Ya Abdurrahman, ya Abdul Ghafur, dan begitu seterusnya, atau nama-nama para nabi. Ya Ibrahim, supaya akhlaknya seperti Nabi Ibrahim, kan itu ya kan. Hari-hari kita memanggil nama anak kita. Kalau seandainya anak kita namanya aneh-aneh gitu kan, sama aja juga mendoakan yang aneh-aneh jadinya. Makanya kemudian kata Amirul Mukminin, carikan nama terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhul Quran. Dan seorang tua harus mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Maksudnya ditarbiyah kepada agama. Jangan dijajali dunia terus gitu ya. Harus diarahkan kepada agama. Ajarkan mereka Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Akhirnya anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, boleh saya bicara? Kata Umar, silakan. Pertama, kamu katakan bahwa kewajiban orang tua itu mencarikan orang tua terbaik untuk anaknya. Sementara ayahku yang mengadu kepadamu itu, tahu nggak ibuku? Ibuku adalah seorang budak Majusi. Bapakku membeli ibuku di pasar dan dia beragama Majusi, kemudian digauli, lahirlah aku, katanya. Berarti tidak mencarikan ibu terbaik kan gitu. Dia malah menggauli orang Majusi. Ya. Yang kedua, bapakku tidak memberikan nama terbaik kepadaku. Aku diberikan nama Ju'lan. Ju'lan ini mungkin bahasa kitanya orang yang memakan kotoran. Ya, orang yang makan kotoran yang menjijikan itu disebut Ju'lan. Asal-asalan dia kasih nama aku, katanya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah mentarbiyah diriku. Tidak pernah dia ngajari Quran sama saya. Tidak pernah dia mengarahkan ke agama. Tidak pernah sama sekali. Maka Umar radhiyallahu an langsung mengatakan kepada bapaknya ini yang mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, faltafata Amirul Mukminin.
Maka Amirul Mukminin pun kemudian melihat wajah laki-laki tersebut, orang tua tersebut, dan mengatakan, ajina ilayya tashku uquqa ibnataka wa qad aqaqtahu qabla an yauqaha. Maka Umar mengatakan, apakah engkau hendak datang mengadukan sesuatu soal kedurhakaan anakmu kepadamu sementara kau yang sudah durhaka kepada anakmu? Terbalik kamu itu. Itu maksudnya ya. Saya kira kau mengadukan kedurhakaan anakmu kepada aku, rupanya engkau yang durhaka kepada dia. Maka Umar mengatakan, wa asa'ta ilaihi qabla an yasi'a ilaika. Kau berbuat jahat dulu kepadanya sebelum dia berbuat jahat kepadamu, katanya. Ya, dari sini bahwa tidak semua kalimat durhaka itu mesti dari anak ke orang tua. Terkadang dari orang tua juga, kalau dia tidak mentarbiah anaknya, dia juga durhaka dengan anaknya. Makanya saya tertarik dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa aktsaru fasadil abna minal abah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kebanyakan rusaknya anak-anak itu ditimbulkan karena orang tuanya. Banyaknya rusaknya anak itu karena yang merusak orang tuanya. Adapun pergaulan bebas atau perkawanan-perkawanan yang jelek, itu akibat daripada tarbiyah yang salah sebenarnya. Jadi kalau orang tua mentarbiah anaknya dengan benar, tidak mungkinlah dia melakukan pergaulan seperti itu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, aktsaru fasadil abna minal abah. Kebanyakan rusaknya anak-anak itu karena ayahnya, karena ibunya mendidik tidak benar. La yantafi'u li anfusihim, tidak akan memberikan manfaat kepada diri-diri mereka, dan juga la yantafi'u inda kibarihim li abaihim, dan juga tidak membawa manfaat bagi orang tua ketika dia sudah tua. Kan keinginan orang tua itu kalau punya anak, kalau dia sudah tua ada yang merawat gitu maksudnya kan. Kalau orang awam kan begitu ya. Kalau kita sudah ngaji ya terserahlah kan. Yang jelas bahwa kama tadi nutu, dan kita punya kaidah sebagaimana kita melakukan sesuatu, maka Allah akan membalas sesuatu itu. Sebagaimana kita berbuat baik kepada anak, nanti anak akan berbuat baik kepada kita. Kaidah kita itu sederhana. Tapi kalau orang-orang awam kan beda cara berpikirnya kan itu. Dia berpikir itu, kenapa saya harus punya anak banyak? Kenapa saya harus merawat mereka? Supaya nanti kalau sudah tua mereka yang merawat saya. Kalau kita tidak perlu kita berangan-angan seperti itu. Rawat aja dengan baik, nanti akan berbuat baik sama kita. Karena kita berpatokan dengan hadis Nabi SAW, tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Sebagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita, nanti anak-anak kita juga berbuat baik kepada kita. Ada imbasnya di situ. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dijelaskan juga oleh beberapa para ulama tentang ahammiyatu asyratu uquq atau asratu huquqi alwalidaini li abnaihim. Jadi kata para ulama, perhatikan 10 perkara yang harus ada pada setiap orang tua kepada anaknya. 10 perkara ini perhatikan ya. Yang pertama, ikhtiyarul ummi salihati tayyibati dzatal asli tayyibati wal khuluqil qawimi. Pertama, pilihlah seorang ibu yang saleh atau seorang ayah yang saleh yang punya asal yang baik dan akhlak yang baik. Tadi sudah saya katakan perkataan Umar bin Khattab, carilah orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena ini akan mempengaruhi masalahnya. Akan mempengaruhi jahatnya orang tua kepada anak ya. Tetapi masalahnya sebenarnya kalau seandainya bapaknya ngerokok, ibunya ngerokok, anaknya ngerokok, itu saya kira sudah wajar kan. Ya wajar aja lah anak yang ngerokok, orang tuanya ngerokok juga kan itu ya. Umpamanya bapaknya bajingan, anaknya bajingan, ya wajar lah. Bapaknya aja bajingan, umpamanya kan seperti itu. Justru yang mengherankan itu kalau bapaknya bajingan, anaknya pula ustadz. Itu agak heran kan itu ya. Orang tuanya tidak pakai jilbab, sobak-sobek, nggak jelas pakaiannya, anaknya pula menutup aurat pakai cadar gitu ya. Bapaknya nggak sholat, anaknya pula rajin sholat. Itu yang buat heran sebenarnya. Kalau seandainya anaknya jahat, orang tuanya jahat, kita tidak heran. Ya memang tarbiyahnya seperti itu kan. Tetapi berapalah banyaknya orang tua yang jahat, anaknya yang baik itu? Berapa? Itu kan karena hidayah anak saja sebenarnya. Tidak banyak. Kebanyakan itu umumnya anak-anak itu ikut orang tuanya. Orang tuanya baik ikut baik, orang tuanya jahat ikut jahat. Itu umumnya manusia seperti itu. Sedikitlah ada orang tua yang jahat, anaknya baik itu. Ya karena itu Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada anak-anak tersebut gitu. Jadi makanya dari situ kita harus mencari sebab. Salah satu sebabnya adalah ikhtiar tadi, mencari pasangan terbaik.
Dan ini kita harus doktrin ibu-ibu yang punya anak perempuan gitu ya, atau punya anak laki-laki. Jadi sekarang sudah didoktrin anak-anak itu. Kalau cari pasangan, kalau cari istri atau cari suami, cari yang terbaik. Ya. Bukan terbaik itu secara dunia, tidak. Materi itu bisa dicari. Tetapi agama itu sulit dicari. Kemudian yang kedua, tarbiyatuhum tarbiyata imaniyah. Kewajiban kita orang tua itu memberikan tarbiyah imaniyah. Tarbiyah yang mendorong anak itu jadi takwa, ya, jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bosan mentarbiyah anak itu, walaupun anak kita anggaplah sudah nikah, sudah punya istri, punya suami, punya anak-anak. Tidak terputus kewajiban orang tua mentarbiyah mereka walaupun mereka sudah sama-sama tua. Karena kisahnya kisah Nabi Ibrahim, ya. Ketika Ibrahim mendengar anaknya Nabi Allah Ismail menikah, dia pengen tahu karakter istrinya seperti apa, karena nggak pernah ketemu masalahnya. Berangkatlah Ibrahim dari Palestina ke Mekah, ke suku Jurhum tuh. Kemudian bertamu ke rumah Ismail. Ismail sedang nggak ada, sedang kerja, ya. Sementara istrinya tidak tahu kalau itu mertuanya. Ibrahim berpura-pura dan tidak mengaku kalau dia bapaknya Ismail. Dia ingin memberikan ikhtibar ujian kepada istri Ismail yang pertama itu. Tiba-tiba setelah ditanya beberapa masalah, mengeluh dia. Mengeluh soal ekonomi, mengeluh soal dunia, dikeluhkan semuanya. Bahkan dia pun tidak punya akhlak yang baik. Dia tidak memberikan suguhan terbaik kepada tamunya, asal-asalan aja dikasih. Kemudian setelah melihat akhlak buruknya istrinya Ismail ini, Ibrahim berpesan kepada istrinya Ismail ini, nanti kalau Ismail datang katakan, ghayyir atabata babik. Kemudian pergi Ibrahim. Akhirnya setelah pergi Ismail, kemudian datang istrinya, ceritalah, tadi ada orang tua datang kemari, ya saya pun mengeluhkan sesuatu kepadanya. Kata Ismail, apa yang dikatakan orang tua itu, dan ada nggak wasiat untukku, katanya. Ismail tahu itu bapaknya kan itu ya. Nggak tahu, katanya. Dia cuma berpesan kalau datang suamimu katakan ghayyir atabata babik, ganti itu tangga yang menuju rumah depanmu tuh. Maksudnya sudah diceraikan gitu. Nggak beres istrimu ini gitu. Dari situ Ismail menceraikan istrinya karena jelek tuh akhlaknya. Ya. Artinya siapa yang menyuruh Ismail menceraikan istrinya? Bapaknya Ibrahim kan. Dari sini menunjukkan Ibrahim masih peduli dengan anaknya. Padahal sama-sama sudah berkeluarga kan. Masih memperhatikan anaknya Ismail. Akhirnya kemudian selang beberapa waktu, adalah pembesar Jurhum punya anak yang salehah, yang bagus sekali. Kemudian dijodohkan dengan Ismail. Akhirnya rumah tangganya semakin membaik. Tapi Ibrahim tetap mau menguji istri keduanya ini. Datang dia, subhanallah, baru datang saja sudah disuguhkan dengan air putih, daging kambing, maksudnya air zam-zam, daging kambing, dan makanan-makanan lezat. Dari situ saja sudah bagus tuh kan. Nah, padahal nggak kenal bahwa itu adalah mertuanya tuh. Kemudian ditanya soal kehidupannya, masya Allah dia qanaah. Dia senantiasa ridha dengan pemberian Allah Azza wa Jal. Maka melihat akhlak terbaik istri Ismail kedua ini, maka Ibrahim mengatakan, la tughayyir atabata babik. Nanti kalau suamimu datang, katakan jangan kau robah lagi tangga tuh. Jangan kau robah lagi tangga ke depan rumahmu itu. Biarkan tangga itu terpasang di situ, katanya. Datanglah Ismail. Kemudian wanita ini menceritakan, tadi ada orang tua begini-begini sifatnya. Ismail senyum, dia tahu itu bapaknya. Berpesan apa itu bapakku kepadaku tuh? Soalnya Ismail mengatakan seperti itu. Dia berpesan, la tughayyir atabata babik. Jangan dirubah lagi tangga tuh. Akhirnya Ismail, dia meneruskan rumah tangganya dengan istri keduanya yang baik akhlaknya itu. Dari keturunannya lahir Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan orang baik, istrinya baik, dia juga seorang nabi, lahir Nabi kita. Syahidnya di sini apa? Tidak boleh ada henti-hentinya orang tua itu untuk terus mentarbiyah anaknya, walaupun sudah berkeluarga kan. Ya. Bahkan dalam kondisi anak itu kufur sekalipun, meregang nyawa, mau mati sekalipun, tetap kewajiban orang tua mengajak yang terbaik. Lihat kisah Nuh. Kisah Nuh alaihi salatu wassalam. Dia naik ke atas perahu setelah ada sinyal akan turun azab kan. Lah salah satu putra Nuh itu kan ada 4 tuh. 1 Syam, 2 Ham, 3 Yafis. Lah 1 ini beda pula dia, namanya Kan'an. Dia kufur, dia ikut ibunya. Ya. Ini menunjukkan apa? Kalau orang tidak pandai mencari ibu terbaik, ya beginilah akhirnya lahir Kan'an. Karena istrinya Ismail kufur. Pengaruh juga kepada anaknya. Ada 1 anaknya kesangkut pula dengan akidah dia. Ketika Nuh naik perahu, banjir sudah mulai datang gitu kan. Kemudian terpisahlah Kan'an dari orang-orang kafir itu. Dia lari ke gunung, dikejar sama perahunya Nuh tuh. Apa kata Nuh lihat Kan'an? Irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana.
"Hei anakku, naik ke perahu," katanya. Naik. Ya. Nuh masih punya kesempatan, mudah-mudahan kalau dia naik ke perahu nanti didakwai, nanti sadar gitu kan. Tapi anaknya tidak dan mengatakan, "Sa'awi ila jabal," aku tidak akan pedulikan kamu, saya akan naik ke atas gunung, katanya. Nuh sudah mengatakan, "La asimal yaum," tidak ada yang selamat nak hari ini, masuk. Tapi dia tetap mengatakan, "Sa'awi ila jabal," saya akan naik ke gunung, katanya. Nggak akan sampai ini air ini. Ketika anaknya tidak mau dan tetap saja keras kepala, akhirnya Allah katakan kepada Nuh, "Tinggalkan anakmu, innahu laisa min ahlik," dia bukan keluargamu lagi, katanya. Tinggalkan, akhirnya tenggelam mati sama istrinya. Ya. Tapi syahidnya di sini bagaimana Nuh alaihi salatu wasallam tetap memperhatikan anaknya kan. Padahal sudah jelas-jelas kufur. Kan itu ya. Mau mati lagi itu, mau kena azab lagi. Tapi dia masih menaruh harapan gitu ya, supaya anak itu berubah gitu maksudnya. Maka dari sini tidak boleh putus asa orang tua itu untuk terus mentarbiah anak. Terkadang kita ini diuji oleh anak, ya. Tidak nurut sama orang tua, atau mungkin kurang ajar dengan orang tua, terkena pergaulan bebas. Padahal itu sendiri kesalahan orang tuanya sendiri sebenarnya kan. Ya. Tetapi bagaimanapun mengharap hidayah Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Kita terus minta kesadaran anak kita supaya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua kata ulama. Yang ketiga, kata para ulama adalah al-ihtimamu bi ta'limihim. Berusaha untuk punya perhatian kepada anak-anak itu dengan cara mengajarkan yang terbaik kepada mereka. Bahkan ada seorang anak itu hampir mau bunuh orang tuanya karena selalu dibeda-bedakan dari anak-anaknya yang lainnya. Jadi orang tuanya itu terlalu keras sama anaknya. Sedikit-sedikit dicacinya anaknya, dimakinya, kadang dipukulnya anak itu. Ya. Sehingga anak ini berkeinginan, bercita-cita mau bunuh orang tuanya. Hampir saja saya taruhkan racun itu katanya, biar mati bapak itu. Kan ada anak yang membunuh orang tuanya kan. Kenapa? Karena tidak ditarbiyah masalahnya. Dendam dia jadinya sama ayahnya sendiri. Makanya betul tadi kata Imam Ibnul Qayyim itu, anak yang tidak ditarbiyah ini sudah tidak manfaat bagi anak itu sendiri kelahirannya. Yang kedua, setelah anak ini besar pun tidak akan manfaat setelah tua orang tuanya. Nah, makanya pentingnya di sini al-ihtimam bi ta'limihim. Jadi berusaha untuk punya perhatian dengan mengajarkan mereka, duduk bersama mereka, beri kasih sayang kepada mereka. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis di zaman Nabi. Aqra ibn Habis duduk bersama Nabi. Datanglah Hasan Husain itu, ditangkap sama Nabi, dicium sana cium sini. Namanya anak-anak, Rasul sayang dengan Hasan Husain karena Rasul tidak punya anak laki-laki, laki-lakinya meninggal semua. Jadi ketika punya cucu laki-laki itu sayang betul Rasul itu. Kata Aqra bin Habis, "Rasul, aku punya 10 anak. Tak ada yang kucium satu pun." Bayangkan, aku loh punya anak 10, tak ada satu pun yang kucium katanya. Kata Rasul, "Jangan. Nanti Allah cabut rahmat di hatimu. Irhamu man fil ardi, sayarhamukum man fis sama." Sayangi orang yang di bumi, nanti Allah sayang sama kamu. Ya. Begitu Rasul mentarbiyah kepada anak itu supaya orang tua itu tetap memperhatikan taklim mereka. Kalaulah memang orang tuanya sudah terlanjur, anggaplah terlanjur baru hijrah. Dulunya memang jahat, kemudian hijrah. Sekarang pengen merubah keluarganya dari mana saja sejak dulu kan. Baru terpikir setelah hijrah. Anggaplah Allah takdirkan seperti itu. Bukan berarti tidak mustahil bagi Allah untuk bisa merubahnya kan. Bisa kalau Allah mau. Betapa banyak kalau orang tuanya hijrah, anaknya diajak hijrah, mau semua kok. Walaupun tidak semua gitu ya. Ada juga yang tak mau bapaknya gitu. Karena sudah tua hijrahnya masalahnya. Anaknya pula udah gede-gede. Ya. Tetapi kita akan tetap saja meminta hidayah kepada Allah untuk kesadaran mereka. Maka penting juga memberikan ta'lim. Ya, memberikan ilmu, mendekati mereka, memberikan kasih sayang, mengarahkan kepada agama, supaya yang menyadarkan itu agama yang dipelajarinya. Memang wasilahnya kita yang menyekolahkan dia ke pesantren, mengajarkan, mengambil guru privat untuk baca Quran dan begitu. Wasilahnya kita. Tapi kalau dia sudah tahu, ilmu dia itu yang nyuruh sebenarnya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi orang tua itu saya bahasakan menghantar hidayah Allah dengan hidayah irsyad namanya. Hidayah irsyad itu kita yang sampaikan, tapi hidayah taufik itu Allah yang letakkan. Ya, hidayah kan ada dua ya. Hidayah taufik, kesadaran itu Allah yang kasih. Yang kedua hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu maksudnya memberikan petunjuk, ini jahat, ini baik, ini sunnah, ini bukan, ini tauhid, ini bukan. Itu namanya irsyad. Kita bisa menyampaikan itu. Tapi memberikan kesadaran itu kan bukan wewenang kita, itu wewenang Allah meletakkan kesadaran kepada anak itu. Makanya kita sebagai orang tua itu hanya sekedar menghantarkan hidayah taufik kepada anak dengan hidayah irsyad yang ada pada diri kita. Dengan cara apa? Ya tadi ihtimam bi ta'limihim, berusaha untuk terus mengajarkan anak-anak dengan ajaran yang terbaik. Kemudian juga yang keempat kata ulama adalah memberikan
Ikhtiyarul ismil jamil. Tadi sudah saya jelaskan, memberikan nama yang terbaik kepada anak-anak. Jangan asal kasih nama saja. Ya, nama anaknya siapa? Hamimah, Ustaz. Tahu Hamimah? Hamimah itu neraka yang menyala-nyala, itu Hamimah artinya. Saya kira bagus itu, karena saya tidak tahu bahasa Arab, Ustaz, masalahnya. Itu kan bahasa Arab, itu ada di Quran tuh katanya. Ya, asal naruh saja, nggak bisa. Tidak semua yang ada di Quran itu baik maknanya kan gitu. Masa kasih nama neraka gitu ya. Ya, jadi tetap ikhtiar nama. Makanya Rasul mengatakan, berikan nama-nama anak kalian dengan nama-nama terbaik, dan sebaik-baik nama kata Rasul Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa Abdullah dan Abdurrahman itu nama terbaik bagi laki-laki? Karena Abdullah, abdun, dinasabkan kepada Allah, dan Allah itu adalah Tuhan kita. Semua sifat mengarah kepada lafaz Allah. Semua sifat itu mengarah ke lafaz Allah. Yang 99 nama itu mensifati Allah itu sendiri. Makanya nama terbaik Abdullah, kemudian Abdurrahman itu. Dan juga bisalah mengambil nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh yang punya arti yang baik. Karena itu sekali lagi, nama itu bagian daripada doa. Kemudian yang keenam, al-musawatu bainahum fil atiyati. Tidak boleh membeda-bedakan, memberikan sesuatu orang tua kepada anaknya, karena ini akan mendolimi anak satu dengan yang lainnya. Dulu di zaman Nabi ada sahabat namanya Nu'man ibn Bashir. Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat Ansor pertama yang lahir pasca hijrah dari kalangan Ansor. Tapi kalau dari kalangan Muhajirin, Abdullah ibn Zubair, bayi yang lahir pertama pasca hijrah Nabi ke Madinah. Bashir ini punya anak banyak, tapi dia suka dengan Nu'man ini dibandingkan anak-anak dia yang lainnya. Sebenarnya kalau secara kecintaan sih tidak apa-apa, orang tua tidak adil itu tidak masalah. Pamannya orang tua lebih cinta kepada salah satu anaknya karena akhlaknya, karena dia cerdas agama, karena baik sama orang tuanya, karena lembut anaknya, tidak macam-macam, tidak melawan, sehingga kita lebih suka sama dia. Tidak adil dalam kecintaan tidak dicela, karena agama tidak pernah mengurus hati. Ya, agama itu tidak pernah mengurus hati. Makanya Nabi lebih cinta kepada Aisyah pun tidak dicela oleh Allah kan, dibandingkan istri-istri yang lain, karena agama tidak pernah mengurus hati. Ya. Maksudnya mengurus perasaan itu. Tetapi yang dimaksud adil kepada anak-anak ini bicara soal pemberian. Jadi Bashir ini mengadu kepada Nabi SAW karena dia disalahkan sama istrinya, sudah memberikan lebih kepada Nu'man dibandingkan kepada anak yang lainnya. Apa dibolehkan seperti itu? Maka Rasul marah dan mengatakan kepada Bashir, engkau sudah berbuat zalim, katanya. Kau utamakan satu anak dan kau telantarkan anak yang lainnya. Kalau engkau memberi kepada Nu'man, beri juga yang lainnya. Kata Rasul, i'dilu fi auladikum. Berbuat adilah kepada anak-anak kalian. Ya. Berbuat adil kepada anak-anak kalian. Ya tentu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Pamannya anak usia berapa? Pamannya baru lahir 3 bulan. Jangan pula diberikan lato-lato, kan tidak bisa main dia. Gitu. Jadi ya sesuai kebutuhan. Anak SMP kan beda kebutuhannya, SD beda kebutuhannya, TK beda kebutuhannya. Ya, tapi maksudnya sesuai, adil di sini meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang orang tua itu dalam bicara saja terkadang tidak adil dengan anak-anaknya. Dia lebih banyak bicara sama si A, sama si B jarang. Ngambeklah si B ini. Saya juga anak-anak kamu juga kan begitu. Karena dampaknya itu luar biasa. Contoh nih, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kenapa sampai dicemplungkan ke sumur tuh? Kenapa coba? Karena hasutan ibunya. Ibu daripada istri Nabi Yakub yang lainnya menghasut anak-anaknya. Tuh lihat tuh, si Yusuf sama si Binyamin itu katanya lebih dicintai ayahnya. Ya, kamu juga anak-anak mereka, kalian sudah besar. Giliran dia menyuruh-nyuruh, kalian yang disuruh-suruh. Giliran sayang-sayangan Yusuf sama Binyamin yang disayang-sayang katanya. Akhirnya tertanamlah sifat hasad nih putra-putra Yakub yang 10 ini. Karena Yakub lebih mencintai keduanya. Nampak di hadapan saudara-saudaranya kan. Tetapi kalau seandainya ibunya tidak menghasut, tidak mungkin juga lah anaknya hasad kan. Karena ibunya yang menghasut. Akhirnya jadi, makanya ini penting, seorang ibu itu paling cepat kalau mempengaruhi anak-anak itu orang tua sebenarnya. Mau positif mau negatif, paling cepat ibu itu. Makanya hati-hati ibu kalau punya anak, jangan kasih pengaruh, karena ibu itu paling cepat ditiru dibandingkan bapak. Bapak ini kan sibuk kerja, ketemunya malam saja kadang-kadang. Dia kan hari-hari sama ibunya. Ya. Nah dari situ juga ketika salah bertarbiyah saja akhirnya jadi masalah. Ya. Bahkan
Berapa banyak orang yang kemudian setelah orang tuanya besar meninggal rebutan waris pula kan itu. Kenapa? Karena tidak ditarbiyah tadi. Ya. Akhirnya gara-gara harta kemudian bercanggah, silaturahimnya hilang. Kan banyak tuh gara-gara urusan harta waris putus silaturahim kan. Waris ini kan urusan dunia. Ya. Urusan dunia waris ini, silaturahim ini urusan akhirat. Terkadang terputus silaturahim gara-gara urusan dunia kan aneh. Makanya saya nasihati, kalau hanya gara-gara urusan dunia, akhirnya kemudian orang tua marah dengan anaknya, anak marah kepada orang tuanya, saudara marah kepada saudara yang lain. Yang dikejar ini apa sebenarnya? Ya. Kita ini hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sampai urusan dunia di tengah-tengah keluarga menjadikan putus silaturahim. Ya. Karena yang terpenting itu adalah silaturahimnya. Dunia itu kan bisa dicari, tapi kelembutan hati itu Allah yang letakkan masalahnya. Sehebat apapun kita meletakkan kelembutan kepada orang, kalau Allah tidak lembutkan, gak akan lembut. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kau infakkan semua yang ada di bumi untuk melembutkan hati orang, Allah tidak akan kasih kelembutan. Kenapa? Walakinallaha allafa bainahum. Allah yang melembutkan hati orang. Ya, sebab kalau lembutnya karena dunia itu hanya sebatas saja. Contoh antum umpamanya sering dikasih, ya. Lama-lama suka dengan dia karena dikasih. Sekali dihentikan, lama-lama hilang juga. Paling tinggi, paling mengenang, gak enak, sudah berbuat baik sama saya. Paling tinggi seperti itu, mengenang kebaikannya saja kan. Ya, tapi kelembutannya kan hilang. Kalau kemudian yang menjadikan kelembutan itu dunia hilang pula lembutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa jangan pernah berbuat tidak adil kepada anak-anak. Kemudian aunuhum ala husnil ikhtiyari fi zawaj. Para ulama juga mengatakan usahakan juga kalau memang orang tua bisa mencarikan jodoh terbaik kepada anak-anaknya, carikan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika putrinya Hafsah itu kan suaminya meninggal dunia, mati syahid di peperangan. Maka Umar keliling mencarikan jodoh Hafsah. Dia datang kepada Abu Bakar, ditawarkan Abu Bakar nikah dengan Hafsah. Abu Bakar tak mau. Ya. Datang kepada Utsman, nikahilah anak saya Hafsah. Utsman tak mau. Ya. Pokoknya dikeliling tuh. Sampai akhirnya dia marah dengan Abu Bakar. Gara-gara tak mau dia marah dia. Umar itu. Coba kan. Akhirnya datang ngadu kepada Rasulullah. Rasul, masa aku nawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, dia tak ada jawaban katanya. Ngomonglah apa alasan yang jelas kan itu. Aku datang kepada Utsman, masihlah Utsman kasih jawaban, masih lembut lah dia. Aku pahamilah jawabannya. Ini Abu Bakar ini mana tak mau ada jawabannya. Kemudian kata Nabi SAW, begini wahai Umar, Hafsah dia akan mendapatkan suami yang jauh lebih baik dibandingkan Utsman, kan? Dan Utsman akan mendapatkan jodoh terbaik dibandingkan kamu katanya. Maksudnya apa? Akhirnya kan Rasul yang meminang Hafsah dan Utsman menikah dengan putri Nabi. Ya. Kemudian setelah tahu Rasul menyebut-nyebut Hafsah, kemudian Abu Bakar baru cerita, bukan saya tak mau anakmu, Nabi menyebut-nyebut nama anakmu masalahnya. Tak mungkin saya dahulukan Nabi gitu ya. Tapi syahidnya di sini bahwa bagaimana Umar itu berusaha mencarikan terbaik kan gitu ya. Sebenarnya tanggung jawab orang tua tuh. Karena pasti orang tua namanya sudah makan garam, asam macam-macam, dia lebih paham apa yang akan diarungi oleh anaknya itu seperti apa. Ya. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak punya perhatian sama anak, ya wajarlah kemudian dia cari di Facebook, cari di YouTube, cari di Instagram, entah apa-apa. Akhirnya beli kucing dalam karung lah dapatnya, nggak jelas. Ya. Habis itu disalahkan tuh anak-anaknya. Bodoh kok katanya. Padahal orang tuanya kan nyarikan anaknya sendiri bodoh-bodohkan sama orang tuanya. Ya. Makanya di sini tetap juga kewajiban orang tua kalau bisa aunum, tolong mereka ala husnil ikhtiyari fi zawaj. Carikan jodoh terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Walaupun mereka yang akan mengarungi rumah tangga, tetapi kan orang tua paham karena dia sudah pernah berumah tangga, jadi tahu gitu ya. Baik. Kemudian yang nomor 8, tazwijuhum, berusaha untuk menikahkan. Kalau sudah dapat jodoh ya kewajiban orang tua menikahkan, cari dana kan itu ya. Cari dana, kasih yang terbaik kepada anaknya supaya ada kesan orang tuanya ketika dia menikah seperti apa. Ya. Kemudian juga yang nomor 9, wujubun nafaqati alaihim in kanu fuqara. Wajib memberikan nafkah kepada mereka kalau mereka masih fakir. Namanya orang tuanya kaya, anaknya sudah berumah tangga, suaminya kerjanya ya seperti itu saja. Walaupun sudah berumah tangga, nggak apa-apa, masih dibantu sama orang tuanya. Nggak apa-apa, dibantu orang tuanya. Ya. Tetapi ada persoalan yang sering kemudian saya dapat waktu saya ngisi di Radio Hang itu, ada satu persoalan. Jadi ada seorang anak mengeluh gara-gara apa?
diancam sama orang tuanya. Sama-sama sudah ngaji, ya mungkin baru hijrah lah gitu. Jadi orang tua itu mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta wa maluka li abik, katanya. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Kan ada hadis yang seperti itu kan. Ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana Jabir ini menceritakan tentang seorang sahabat yang kemudian orang tuanya selalu mengeluh soal harta. Akhirnya Rasul mengatakan, anta wa maluka li abik, hartamu li abiki, milik orang tua, milik bapakmu. Jadi orang tuanya mensyaratkan sama anaknya, padahal udah berumah tangga tuh. Pokoknya gaji anak laki-lakinya yang megang ibunya, katanya. Yang megang ibunya. Ya. Kemudian ditakut-takuti dengan hadis ini anaknya itu. Nabi yang ngomong, kamu hartamu milik aku, katanya. Kamu saja milik aku, katanya. Apalagi hartamu. Maka gajimu nggak boleh yang megang istrimu, aku yang pegang, katanya. Akhirnya ya masalah istrinya ini dengan istrinya, hari-hari bertengkar dengan istrinya. Sementara suaminya bingung, takut durhaka sama orang tua. Satu sisi ini juga istrinya, gitu ya. Jadi cobalah kemudian dia konsultasi, nanya, gimana nih Ustaz nih kayak gini nih, kasusnya nih kayak gini nih. Jadi setelah saya baca-baca jawabannya, kalimat anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan juga Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya mengatakan bahwa kalimat li abik di situ ada lam. Lam di sini memang banyak maknanya, ada lil milki. Lam itu maksudnya memiliki makna kepemilikan, seperti alhamdulillahi, ya. Lillah itu artinya li di sini hanya semata-mata milik Allah. Segala pujian-pujian itu hanya milik Allah, tidak berhak selain Allah dipuji. Ada maknanya lil milki, ya. Tapi ada juga makna lam itu tidak semua lil milki. Bisa saja kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnul Qayyim, lam dalam hadis ini adalah lil ibahati. Maksudnya lil ibahah. Ibah itu maksudnya artinya boleh. Sewaktu-waktu orang tua boleh mengambil harta anaknya karena sebuah hajat dan kebutuhan. Sebab kata ulama, kalau lam di sini memiliki makna lil milki, kalau seandainya anaknya meninggal, berarti secara otomatis harta itu jadi warisan bapaknya. Ya kan? Itu kan harta bapaknya, karena Rasul mengatakan kamu dan harta milik bapakmu. Jadi kalau anak itu meninggal, berarti istrinya nggak dapat, anaknya nggak dapat. Oh, itu milik bapaknya kok. Jadi akhirnya nggak lurus tuh maknanya tuh. Akhirnya para ulama mengatakan yang dimaksud di situ bukan artinya lil milki, tapi lil ibahah. Boleh orang tua itu sewaktu-waktu mengambil harta anaknya lil hajah, karena sebuah kebutuhan. Karena sebuah kebutuhan saja, bukan secara mutlak kapan dia ngambil dia ambil, enggak kan itu. Mungkin orang tuanya pengen handphone supaya bisa komunikasi, nggak punya duit, minta sama anaknya kan itu ya. Ataupun umpamanya orang tuanya pengen apa gitu ya, ya sebut namanya kebutuhan, kan tidak setiap hari kebutuhan itu kan. Mungkin pengen beli sarung untuk sholat, pengen beli baju yang bagus ke lebaran, ya kan sewaktu-waktu. Jadi jangan dipahami lam di situ, walaupun riwayatnya memang sahih, bukan berarti bukan sewaktu-waktu harus diambil kekayaannya, bukan begitu. Ya, ma'asyiral muslimat, yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena ulama itu ada juga yang kemudian memberikan syarat. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Kapan orang tua itu boleh mengambil harta anaknya? Satu, kata ulama itu, orang tua boleh mengambil harta anaknya itu pertama yang bukan kebutuhan anaknya. Pemanya anaknya punya mobil, kebutuhan dia dari rumah ke kantor pakai mobil itu, atau motor dari rumah ke tempat pekerjaan itu motor satu-satunya. Kalau itu hajat anaknya, jangan diambil. Jangan pula berdalil kamu dan hartamu milik aku, motormu saya ambil. Nanti jalan kaki dia. Masalah jadinya ya. Jadi bukan hal yang sifatnya kebutuhan untuk bekerja dia, tak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, jangan mengambil harta yang bisa memadaratkan dia. Memadaratkan dia. Contoh umpamanya jilbab, ya kan? Anaknya yang perempuan cuma punya satu jilbab, diambil, akhirnya dia telanjang kan gitu, nampak aurat kan gitu, memadaratkan anaknya. Pokoknya apapun yang memadaratkan, kalau seandainya diminta, jangan. Itu tidak boleh. Apapun, bukan ini contoh kecil saja, ringan itu. Yang memadaratkan jangan diambil, tidak boleh. Kemudian yang ketiga tadi lil hajah, karena sebuah kebutuhan saja, bukan secara mutlak. Pokoknya kapan orang tuanya mau uang, oh langsung ambil uangmu di ATM. Bapakmu nih butuh nih. Tidak seperti itu. Jadi di sini tidak benar pemahamannya bahwa karena hadis itu
kamu dan hartamu milik bapakmu, sehingga rekening anaknya pegang bapaknya, stres lah, istri mau belanja, asih minta sama bapaknya. Gitu kan. Maka ini juga diluruskan pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Kemudian yang nomor 10, ad-du'a ulahum. Berusaha untuk mendoakan mereka, ya. Orang tua itu kewajibannya mendoakan anaknya. Makanya Rasul mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayustajabu lakum. Jangan mendoakan jelek kepada diri kalian, jangan mendoakan jelek kepada anak-anak kalian, jangan mendoakan jelek kepada harta-harta kalian. Kenapa? Karena kalau dia mendoakan keburukan, tepat diaminkan para malaikat, maka itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Ya, saya kira cukup ya, udah jam 11 lebih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.